Kalau bicara tentang televisi di Indonesia, ada satu nama yang hampir semua orang kenal, yaitu TVRI. Dari generasi orang tua kita sampai anak muda hari ini, nama itu selalu muncul sebagai bagian dari sejarah penyiaran Indonesia. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya TVRI itu punya siapa sih? TVRI adalah lembaga penyiaran publik atau LPP milik negara yang berdiri pada tanggal 24 Agustus 1962. Pertama kali mengudara untuk menyiarkan Asian Games keempat, TVRI berhasil menjadi bagian penting dalam sejarah penyiaran nasional Indonesia. Status resmi TVRI menjadi lembaga penyiaran publik berdasarkan yang pertama, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005. Pengalihan bentuk perusahaan jawatan TVRI menjadi perusahaan perseroan. Perubahan status ini berlaku sejak 17 April 2002. Setelah menjadi persero, TVRI berada di bawah pengawasan Departemen Keuangan RI dan diawasi oleh Kantor Menteri Negeri BUMN. Dengan status sebagai PT, TVRI pada masa itu diarahkan untuk memiliki pengelolaan yang lebih profesional dan berorientasi pada efisiensi seperti BUMN lainnya. Nah, teman-teman, TVRI juga wajib bersikap netral loh, karena TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sumber pendanaan TVRI juga berasal dari APBN, jadi harus akuntabel dan tidak memihak. Menyajikan informasi yang objektif, berimbang, dan independen itu juga harus dilakukan oleh TVRI. Dan fokus pemberitahuannya itu harus berpihak pada kepentingan publik, bukan kelompok atau partai politik tertentu. TVRI pernah mengalami beberapa kasus signifikan, terutama terkait dugaan korupsi dan masalah manajemen atau ketenagakerjaan. Kasus yang pernah dialami TVRI, yaitu mantan Direktur Utama TVRI, Sumita Tobing, ditahan oleh Mabes Polri pada tahun 2008 karena diduga terlibat dalam kasus penggelembungan dana proyek pengadaan alat-alat produksi berita senilai 12,4 miliar atau sekitar 5,2 miliar kerugian negara. TVRI juga pernah mengalami masalah kontroversial seperti PHK massal karyawan. Dari masalah tersebut, TVRI menuai kritik tajam dari anggota DPR RI setelah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap lebih dari 1.000 jurnalis dan kontributor daerah, petugas kebersihan, dan satpam dengan alasan efisiensi anggaran akibat pemotongan APBN oleh pemerintah. Setelah rapat dengar pendapat dengan DPR, keputusan PHK tersebut akhirnya dibatalkan.